Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Dapur Tutorial. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas mau di YouTube kah, atau fokus di TikTok kah, atau FB profesional. Nah, silahkan teman-teman pilih mau fokus di mana. Tapi yang jelas karena sekarang saya fokus di YouTube, saya akan memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana nge-YouTube dan bagaimana TikTok dan bagaimana FB profesional. Jadi kalau di YouTube setelah saya jalani ya teman-teman, dan saya pelajari di TikTok juga saya pelajari, di Facebook juga saya pelajari, saya mengambil kesimpulan kalau di YouTube ibaratkan kita itu menanam sebuah pohon ya. Kita menanam sebuah pohon, setelah pohon itu tumbuh besar dan berbuah. Nah, apa yang kita lakukan? Tentunya kita bisa menikmati buahnya, menikmati hasilnya tanpa harus merawatnya, memupuknya, dan segala macamnya. Nah, begitu juga gambaran di YouTube ya. Sekarang memang kita sulit membangun sebuah channel, ganti-ganti tema, ganti ide, lakukan ini segala macam, berjuang sekeras-kerasnya untuk mendapatkan subscriber hingga channel kita monetisasi. Nah, setelah channel kita monetisasi, apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengejar $100 supaya kita bisa gajian. Nah, jadi setelah itu, ketika channel kita itu sudah besar dan penonton kita sudah banyak, subscriber kita sudah banyak, kita tinggal menikmati hasilnya saja. Kenapa? Karena di YouTube itu sistemnya video kapanpun, video mau 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, walaupun sekarang kita tidak mengupload video, selagi video yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu ditonton oleh penonton dan masih tayang iklannya, tentunya ketika ditonton oleh penonton, tentunya iklan kan masih tayang di video kita. Nah, selagi video itu tayang, kita masih bisa menikmati hasilnya. Karena YouTube itu mengkalkulasikan sebuah video itu dari penghasilannya bukan video terbaru kita ya. Video kita yang lama juga akan dikalkulasikan pada bulan ini dan dikumpulkan menjadi $100 atau lebih. Nah, sehingga video kita itu bisa menghasilkan dengan nominal $100 dan kita bisa gajian. Jadi bukan video pada hari ini saja. Video kita yang 10 tahun yang lalu juga akan kita dapatkan hasilnya. Jadi buat teman-teman, kalau yang namanya nge-YouTube susah di awal itu biasa. Yang namanya kita membangun sebuah bisnis, karena YouTube itu sama dengan bisnis ya, dimana kita diharuskan membangun sebuah channel, lalu channel itu monetisasi, dan kita bekerja sama dengan pihak YouTube dan juga Google. Jadi YouTube dengan Google itu berbeda ya. YouTube menyediakan aplikasi untuk kita membuat channel. Kalau Google menyediakan iklan untuk bisa ditempatkan di video-video kita. Jadi YouTube sama Google itu saling bekerja sama. Memang antara anak dengan ibunya ya. Jadi Google perusahaan besarnya, YouTube lah di bawahnya yang penyedia aplikasi supaya kita bisa membuat channel, dan Google nantinya yang akan menentukan iklan-iklan apa yang akan ditempatkan pada video kita. Semakin bagus tontonan dari video kita, semakin mahal iklan yang akan ditempatkan pada video kita ya teman-teman. Nah, sekarang itu kalau YouTube. Kalau TikTok bagaimana? Kalau TikTok itu kalau saya lihat ketika kita membuat sebuah postingan, memang ada syaratnya juga sih ya. Tapi kalau untuk saat sekarang ini, aplikasi TikTok itu lebih kepada aplikasi teruntuk orang-orang yang sudah punya nama. Karena ketika kita tidak punya nama, membangun channel atau akun dari awal, ya postingan kita walaupun tontonannya ratusan ribu, jutaan, tetap kita tidak mendapatkan hasilnya. Tapi penghasilan utama dari TikTok itu adalah dari live.
Nah, ketika kita live, orang memberikan gift saweran kepada kita. Nah, disitulah sumber penghasilan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita tidak terkenal, orang tidak tahu dengan kita, atau tidak ada yang spesial dari kita, ya siapa yang akan memberikan saweran kepada kita? Ya, singkatnya TikTok seperti itu ya. Dan juga FB profesional. Nah, di FB profesional saya juga sekarang juga menggeluti dunia FB profesional. Nah, sampai sekarang saya tidak tahu pelanggaran FB profesional seperti apa, ketentuannya seperti apa, dan juga arahnya kemana. Karena kalau dilihat dari syarat monetisasinya, kita harus mengumpulkan 5.000 follower. Nah, dengan posisi sekarang yang saya alami, follower saya belum sampai 5.000, masih kurang sedikit. Tapi fitur iklan reel dan juga iklan konten berupa gambar, foto yang saya upload juga sudah menghasilkan. Dan statusnya kalau saya lihat itu undangan. Nah, jadi syarat 5.000 followernya seperti ini ya terkhusus untuk syarat yang mana. Nah, ini saya tidak terlalu mendalami ya syarat monetisasi FB Pro karena saya fokus di Facebook. Dan buat teman-teman yang tahu dengan syarat monetisasi FB Pro, boleh juga nanti sharing di kolom komentar. Tidak masalah. Karena saya di sini hanya melakukan perbandingan mana sih yang lebih nyaman. Ya, itu tergantung kepada teman-teman masing-masing ya. Kalau menurut saya sih saya lebih nyaman di YouTube ya, karena saya sudah lama juga di YouTube semenjak tahun 2017-18 saya juga sudah fokus di YouTube, sudah mulai membuat channel, tapi fokusnya di tahun 2020 hingga sekarang. Nah, kalau saya YouTube, satu saja kita mengupload video, kalau channel kita sudah monetisasi dan mendapatkan 1.000 penayangan, itu sudah jelas kita mendapatkan uang dengan RPM kisaran 15.000. Nah, kalau kita mengupload 100 video, ya berarti kita sudah mendapatkan 1,5 juta kalau tontonannya 1.000 semua. Kalau lebih, ya kita bisa mendapatkan nilai nominal yang lebih dari itu juga. Nah, jadi mungkin itu sedikit ya gambaran buat teman-teman semua ya. Karena saya melihat terkadang ada juga di kolom komentar, YouTube itu sulit, bagus di TikTok. Ya mungkin buat teman-teman yang hokinya di TikTok ya silakan dilanjutkan, ya tidak masalah ya. Ya kalau menurut saya karena hoki saya rasa di YouTube ya saya tidak fokus ke aplikasi yang dua itu. Oke, jadi buat teman-teman semoga ini bisa menjadi gambaran dan bisa teman-teman simpulkan apa pilihan teman-teman sekarang ini. Yang jelas di zaman yang serba teknologi ini sayang sekali kalau kita tidak juga ikut serta di media sosial, tidak punya akun, tidak punya channel. Saya rasa sayang sekali ya. Yang namanya sulit ya tentu sulit karena kita membangun dari awal, bukan siapa-siapa. Jadi kesulitan itu adalah hal yang wajar. Oke, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.